Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya sudah bersama saudara saya. Dengan siapa ini? Alfian Hidayatullah. Mantap. Dari universitas mana? Universitas Kuningan. Uniku. Ya, Sekarang semester berapa? baru beres semester 6 mau ke semester 7. Berarti udah mau masuk KKN ya? Ya, mau masuk KKN. Jurusan apa? Teknik Informatika. Teknik Informatika. Ini pengen ngobrol-ngobrol dikit tentang teknik informatika. Kan tertarik gitu ya sama teknik informatika, pengen tahu. Jadi teknik informatika nih jurusan tentang apa sebenarnya? Sebenarnya untuk teknik informatika itu untuk menjadi seorang programmer. Programmer. Ya. Terus kalau misalnya kita belajar nih masuk jurusan teknik informatika, Ya. pas semester 1 tuh belajar apa aja? Yang pertama itu ada algoritma dan pemrograman. Di situ mempelajari dasar bahasa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C. Kayak gimana maksudnya itu? Nah, di situ kan ada variabel, terus konstanta, dan juga Apa? perintah-perintah lain yang fungsinya untuk ya seperti menghitung, untuk menginput data dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama itu ada variabel syariah. Di situ kan fungsinya untuk menginputkan data karakter. Nah, kalau untuk variabel int itu fungsinya untuk menghitung. Menghitung. Ya, Jadi kalau misalnya itu apa nama matkulnya tadi tuh? algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman. Jadi sebenarnya tuh kepakainya tuh buat apa kalau misalnya itu buat mengetahui bahasa pemrograman atau gimana? Ya, untuk mengetahui bahasa pemrograman kan nanti di situ ada tahapannya. Bahasanya tuh kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau gimana? Ya, kebanyakannya sih bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Indonesianya itu hanya untuk menamai variabel. Terus kalau misalnya kita mau bikin nih aplikasi atau gitu, kita berarti harus nulis bahasa pemrograman itu kayak gitu. Ya, Itu bikin sendiri atau emang ada rumusnya sebelumnya? sudah ada rumusnya sih sebelumnya. Udah ada rumusnya. Iya. Jadi kayak misalnya mau bikin sesuatu nulisnya harus sesuai rumusnya kayak Iya, gitu. harus sesuai dengan rumusnya. Terus kalau itu ada pelajaran apa lagi? Nah, kedua itu ada pengantar teknologi informasi. Nah, di sini pelajarannya itu untuk mengenal sebuah aplikasi dasar dan cara untuk menginstal aplikasi tersebut. Jadi belajar menginstal aplikasi kayak gitu. Ya, belajar menginstal aplikasi, mengenal aplikasi ya untuk aplikasi kecil lah. Terus ada apa lagi? Nah, ada matematika. Matematikanya belajar apa? Belajar sin kostan dan yang lainnya lah, masih banyak. Oh itulah pokoknya. Ya. Macam-macam sih matematika di sana tuh, ada aljabar linear, ada kalkulus. Tapi kepake buat pemrograman tuh. Ya, ada yang kepake, ada yang enggak sih. Cuman Tergantung bahasa pemrogramannya kayak gimana dulu. oh, terus apalagi yang lain tuh? Yang lain tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Terus kalau misalnya buat semester 2, 3, 4, 5, kan sekarang masuk semester 6 ya? Masuk 7. Ya, masuk 7. Masuk 7. Ya, mau masuk. Kalau semester 2 nih intinya kita belajar apa? Kan kalau kalau semester 1 kita masih ngebahas pemrograman, masih ngebahas dasarnya lah. Ya, dasarnya. Ngebaca cara bahasa program kayak gitu, terus cara nginstal, terus belajar bahasa Inggris, matematika masih dasar-dasar. Kalau semester 2 udah belajar apa? Untuk semester 2 itu udah mengenal database. Database. Ya, Gimana basis maksudnya? data. Jadi itu adalah gudangnya data. Oh, semua data-data di situ gitu. Ya. Berarti belajar statistika juga gitu. Iya, statistika untuk membuat tabel data. Buat masukin data-data Ya. gitu ya. Lihat diagram gitu. Ya, diagram. Kalau semester 3 belajar apa? Nah, untuk semester 3 ini udah mulai memasuki cara pembuatan aplikasinya. Aplikasi online atau offline? Dua itu, ada online, ada offline. Yang pertama, kalau online itu kan menggunakan HTML ya. HTML itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman sih, hanya bahasa dukungannya saja.
fungsinya untuk menampilkan sebuah website yang sudah dibuat. Jadi HTML itu sebenarnya apa, script atau apa itu? Ya semacam script tapi bukan ke bahasa pemrograman inti sih, buat dukungan saja. Buat bikin aplikasi online-nya tuh. Ya. Kalau yang offline gimana? Nah untuk offline-nya itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Java. Ya Java. Gimana tuh maksudnya? Java tuh nggak ngerti tuh. Nah Java itu kan ya hampir sama sih, isinya tuh kayak bahasa pemrograman C. Jadi itu tuh tahapan selanjutnya setelah C. Terus kalau misalnya selanjutnya lagi semester berapa? 5. Semester 4. Oh, 4. Nah 4 itu ada jaringan komputer dan lanjutan dari aplikasi online dan offline. Nah di situ kan kalau yang online itu mau masuki database-nya. Nah offline juga sama seperti itu. Jadi disambungkan tuh melalui Oh, cara nyambungin gitu. ya, cara nyambungin aplikasi ke database-nya. Jadi untuk semester 4 itu membuat aplikasi ya semacam inputan data. Inputan data, Ya. masukin data gitu. Iya, masukin data. Kan kalau semester 3 mah hanya dasarnya saja tampilan. Kalau semester 5 Nah, untuk semester 5 itu yaitu grafika komputer. gimana maksudnya tuh? Jadi membuat gambar itu menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Ya semacam gambar garis, ya gambar bentuk lainnya lah. Harus pakai bahasa pemrograman. berarti. Iya. Kalau semester 6 Nah, untuk semester 6 itu membuat aplikasi edit foto. edit foto. Ya, terus yang kedua itu pemrograman game. Membuat game menggunakan bahasa C dengan menggunakan aplikasi Unity. Terus pernah bikin aplikasi nggak atau bikin game gitu, Pian? Sudah. Kalau bikin aplikasi nih, pertama nih, bikin aplikasi itu yang pernah dicobain apa, online atau offline yang pernah dicoba? Offline sudah, online sudah. Kalau misalnya offline nih, pertama nih, Ya. tahap-tahapnya harus gimana dulu kalau mau bikin aplikasi offline? Untuk offline itu di NetBeans kan ada itu ya fitur untuk menggambar sebuah desain aplikasi. Nah, di situ gambar itu membuat desain aplikasinya sesuai apa yang dibutuhkan. Terus gimana lagi? Nah, sesudah untuk membuat desainnya baru diisi script perintah untuk input data, edit data, dan hapus data. Itu skripnya bikin atau ngambil, ada download, bisa download atau gimana? Ada yang bisa download, ada yang bisa bikin sendiri. Kalau udah paham ya, kalau udah paham mah itu pasti bikin sendiri. Kalau bikin, jadi kalau udah paham bahasa pemrograman, udah hafal, bisa Ya. bikin sendiri gitu Ya. Terus contoh misalnya mau bikin itu apa, kayak menghapus data gitu. Ya. Skripnya itu tulisannya pakai bahasa Inggris doang atau ada Bahasa nomor-nomornya? Inggris semua. Ada nomor-nomornya juga nggak? Nomor-nomor mah tergantung gimana isinya sih. Ada kalau misalnya pakai nomor masukin nomornya, kalau enggak ya hapus. Jadi itu emang pelajaran pas semester 1 tuh kepake banget Ya buat kepake banget. ngebaca ini apa, program buat ngebaca bahasa komputer tuh ya. Ya. Terus gimana lagi pas bikin, nyampe selesai jelasin deh bikin aplikasi tuh. Nah, untuk pembuatan aplikasi kan gini tahapannya, pertama membuat desain. Sesudah membuat desain baru kedua masukin perintah bahasa pemrogramannya. Dan itu isinya banyak. Oh, Yang skripnya gitu ya, ya. banyak. Terus Ya sudah gitu baru dicoba. Kalau misalnya ada yang error kan pasti kelihatan lah. Jangan lupa untuk titik koma, itu yang paling utama. Titik koma dan juga kurung kurawa. Itu yang paling penting. terus kalau misalnya aplikasi online, apa yang bedain sama yang offline tuh? Nah, Cara bikinnya? Kalau online itu menggunakan PHP. PHP itu kan untuk fungsi dalam website ya. Kan biasanya kalau di website tuh ada perintah masukin data. Nah, itu perintahnya itu kan menggunakan PHP. Kalau HTML-nya itu hanya cuman tampilannya saja. Tampilan. Ya. Sebenarnya HTML nih apa sih, HTML nih? HTML itu adalah hyperlink text. Apa, lupa lagi. Apalagi. Ya pokoknya itulah. Ya. Ya, itu yang berguna buat aplikasi ya, online. Oh. Ya. Kalau misalnya buat game gimana tuh? Nah, untuk game Dari pertama jelasin dong, dari pertama. yang pertama itu membuat desainnya, desain background dan juga karakter.
Itu bisa download atau bikin sendiri? Nah, kalau untuk fiturnya sih ada yang download dan bikin sendiri. Kemarin Pian download atau bikin sendiri? Download sih. Download. Ya, soalnya nggak bisa desain Oh, kawan. ya terus Nah, habis bikin desainnya, kemudian bikin skripnya skripnya menggunakan kalau bahasa C. maju, mundur, lompat gitu. Nah, kalau untuk maju, mundur, lompat itu kan nggak lewat skrip ya. Kalau khusus untuk musuh mah menggunakan animator. Animator. Ya, jadi dibuat lagi tuh animasinya untuk musuh. Jadi skripnya gimana? Kalau yang lebih jelas nih, gimana maksudnya skripnya tuh? Skripnya gimana ya? Panjang sih, susah dijelasin juga. Jadi pakai bahasa komputer semua, pakai bahasa Iya. programmer semua gitu. Iya. Itu bikin skrip misalnya cuman buat lompat si Lompat, karakternya lompat. Terus kalau mengenai musuh nyawanya kurang 1. Oh, kayak gitu. Ya, kalau ngambil koin dapat koin 1. Itu semua pakai skrip, Iya. harus pakai skrip. Makanya bahasa pemrograman tuh paling penting ya Ya, di situ. paling penting. Terus apalagi yang udah pernah Pian coba tuh? Bikin apa lagi? Bikin itu cara membuat website. Jadi websitenya itu khusus untuk toko. Gimana tuh caranya? Jadi pertama tuh survei dulu ke toko tersebut, wawancara apa yang dibutuhkan dalam toko tersebut, kemudian baru dibikin jadwal untuk pembuatan aplikasinya dan buat kontrak sesuai dengan pembuatannya sampai kapan dan biayanya berapa. Bikin aplikasinya gimana caranya? Ya, caranya itu sama seperti membuat website. Oh, yang tadi. Ya, tergantung kalau misalnya pemilik tokonya itu pengennya website, buatnya website. Kalau offline, offline. Aplikasi kalau online jadi website gitu. Ya. Kalau yang offline bikin aplikasinya Ya, gitu. bikin desktop. Jadi berarti yang paling penting dari TI ini bahasa pemrograman. Ya, Itu yang paling penting itu ya. yang paling penting. Yang paling penting di TI itu. Ya, paling penting di teknik. Soalnya kepake buat bikin aplikasi, buat bikin game kayak Ya. gitu. Tapi kalau aplikasi sama game itu bisa dimasukin ke Play Store gitu. Bisa, Tinggal masukin atau ada langkah-langkahnya sendiri gitu, beda. ada langkah-langkahnya. Pertama harus membuat nama perusahaannya dulu. Oh, harus ikut perusahaan dulu Ya. gitu ya. Jadi nggak bisa orang langsung bikin langsung masukin, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Terus kan nanti misalnya lulus Ya, Pian. Bisa kerja kemana aja tuh Pian? ya kerja bisa sih kemana saja. Yang penting itu kan zaman sekarang tuh makin canggih ya teknologi. Jadi semakin banyak orang yang membutuhkan seorang programmer. Oh, jadi semua perusahaan yang ada komputer pasti bisa masuk Ya, gitu. bisa masuk. Soalnya ya udah kenal sama komputer, bahasa Ya. pemrogramannya bisa. Jadi semua perusahaan yang ada komputernya pasti bisa masuk Ya, gitu. pasti. Terus kalau emang misalnya keluarnya sendiri, pasti kalau misalnya udah jago nih, Ya, jadi pembuat aplikasi, pembuat game kayak gitu mungkin ya. ya. Kalau bikin game Mobile Legends bisa. Itu mah bahasa pemrogramannya beda lagi dan dalam bahasanya itu bukan bahasa Inggris, kemungkinan besar bahasa Cina. Oh, Cina. Ya, Oh, game-game besar itu berarti dikerjanya nggak sendiri ya berarti? ya pasti itu mah tim, berbentuk Tim, tim. perusahaan besar. Ya, perusahaan besar itu biasanya berbentuk tim, nggak perorangan. Nah, seperti Lokapala itu kan yang buatnya itu orang Indonesia. Nah, itu pasti tim dan bahasa pemrogramannya pun pakai bahasa Inggris. Oh, kayak gitu. Ya, Makasih banyak Pian nih udah Ya, ngasih ya. banyak informasi tentang TI ya, teknik Ya. informatika. Jadi inti poinnya tuh pas di semester 1 tentang pembelajaran pemrograman, bahasa pemrograman itu harus benar-benar ya. ya, Jadi emang itu yang paling penting, yang paling digunain tuh buat bikin aplikasi, buat bikin game, semuanya ya tentang komputer itu semuanya harus pakai bahasa pemrograman. Yang udah hafal, yang udah ngerti pasti gampang ke depannya ya. Itu semua. Oke, yang terakhir jangan lupa like video ini, share, comment, and subscribe. Dan yang terakhir, salam Mamprang. salam Pampa.